Record dulu ya. Oke, kita mulai saja ya. Selamat pagi. Saya ulang lagi di sini ada Lion Jason juga ya, yang nanti akan menjadi moderator kita. Jadi seperti yang untuk kesekian kali kita Lions Club Jakarta Gading LW ya berkolaborasi atau joint activity dengan Lions Club Padang Ceria, Lions Club Bandung Tohaga, Lions Club Bandung Ceria, Lions Club Wonosobo Dieng, Lions Club Malang Seroja Merdeka, Lions Club Jakarta Gading City, Lions Club Jakarta Kelapa Gading Boulevard, Lions Club Jakarta Raya, dan Lions Club Gading Naviri Indah. Kita join activity, di sini ada Pres Agatha Rani yang dari Lions Club Wonosobo Dieng. Selamat pagi, Pres. Pagi, juga selamat pagi semua. Pres Vero ya, Pres kami. Di sini ada siapa lagi nih Presnya. Nah, pagi ini kami di 307A1 ada rapat kabinet jam 9 sampai jam 12 kayaknya. Dan itu offline, makanya mereka tidak bisa hadir di acara kita hari ini. Tapi fellow Lion yang lain sudah banyak di-share ya. Nah, di sini ada VDG Tony Suparman. Selamat pagi VDG. Selamat pagi. Ya, Sukses selamat ya. Ya, amin. Oke, jadi kami sangat peduli ya. Di sini juga banyak juga tamu-tamu yang belum member, belum join dengan Lions Club. Kami berharap banyak teman-teman atau tamu-tamu yang nantinya akan join dengan Lions Club karena Lions Club banyak melakukan pengabdian. Pada kesempatan kali ini kami juga mengundang pembicara yang dokter medis barat yang juga mendalami kedokteran China, Dr. Wijaya Haryanto Yahya yang sudah sangat banyak pengalamannya. Ya. Oke, saya serahkan ke Lion Jason dari Lions Club Malang Seroja Merdeka untuk menjadi moderator. Silakan Lion Jason. Selamat pagi para fellow Lion dimanapun berada. Barangkali pagi hari ini kita bisa ketemu sekali lagi di hari Sabtu yang cerah ini, atau di kota lain gimana ya. Semoga semua diberi kesehatan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, pagi hari ini kita belajar mengenai salah satu kasus degeneratif. Pagi ini kita mengundang Dr. Wijaya yang juga guru saya tidak bisa melupakan karena saya belajar dan tahu TCM berkat Dr. Wijaya ini. Dan Dr. Wijaya dengan telaten untuk memberikan kursus, memberikan petunjuk ke saya untuk membaca buku dan mendalami tentang traditional Chinese medicine. Di mana kita tahu bahwa ada peribahasa seperti ini ya. Coba dilihat. Ren lao, dui xian lao. Nah, ini kata pengantar yang cukup bagus yang memang kita tanpa sadari ya. Ini di bahasa Mandarin sudah tahu kalau orang yang bisa bahasa Mandarin bahwa orang itu tua, kakinya lebih tua lebih dulu. Ya, untuk itu jangan heran kalau ada orang tua kita, terutama mama, mertua, yang perempuan terutama ya, itu banyak yang menderita soal kaki, lutut saya kok sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa naik. Mama saya juga mengalami. Dulu saya sebelum mengenal traditional Chinese medicine, mama saya selalu suntik, saya lupa namanya apa itu, dokter beri suntik di lututnya. Nah, ada juga beberapa teman gereja itu kakinya dioperasi. Nah, pagi ini kita akan belajar dari Dr. Wijaya yang juga dokter tahu medis barat dan juga tahu kedokteran timur. Bagaimana pola pandang pemahaman di kedokteran timur ini mengenai soal Ren Lao, Dui Xian Lao, bagaimana lutut. Kita harus merawat lutut kita yang masih muda dan bagaimana kita merawat orang tua kita yang sudah mengalami
lututnya sakit. Apakah operasi jalan satu-satunya? Nah, bisa nanti didengarkan dengan Dr. Wijaya. Selamat pagi Dr. Wijaya, senang sekali. Selamat pagi, Jason. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Ya. Oke, waktu selanjutnya kami serahkan ke Dr. Wijaya untuk mempresentasikan mengenai topik lutut nyeri ya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, saya izin share screen ya. Sudah tampil saya. Sudah, Dok. Oke. Sekali lagi selamat pagi semua peserta yang hadir pagi ini. Saya apresiasi sekali karena ini weekend, kita semua mau belajar sesuatu untuk kehidupan kita yang berkualitas. Ya. Jadi hari ini saya akan bahas mengenai nyeri lutut. Kalau dilihat statistik di dunia, ini dikatakan 1/4 dari orang dewasa ini akan mengalami gangguan lutut. Jadi kalau kita di Zoom ini bikin pooling, kita juga bisa perkirakan berapa persen ya dari kita ini yang mengalami nyeri lutut. Bahkan kalau kita perluas dari keluarga kita, ada nggak yang kena, maka angkanya akan bertambah lagi. Ya. Nah, angka ini meningkat dari tahun ke tahun. Ya. Dikatakan di sini dalam 20 tahun terakhir ini naik 65% gangguan lutut ini. Ya. Dan ini tentu berdampak juga kepada kondisi sosial ekonomi. Ya. Karena dengan bertambahnya penyakit, bertambah pula biaya pengobatan. Belum tentu juga pengobatan itu mendatangkan kesembuhan 100%. Ya, kalau dia meninggalkan gangguan kronis, maka akan mengganggu juga kualitas kerjanya. Nah, kalau ada PHK di kantor, ya mungkin yang sakit-sakit ini akan duluan di check out gitu ya. Jadi ini dampaknya bisa luas. Ini penelitian yang saya cari terkini ya tahun 2021 di Denmark. Gitu. Nah ini mereka juga dapatkan penelitian pada lansia ya di atas 60 itu juga hampir 1/4-nya. Ya, tapi yang mau disoroti di penelitian ini adalah hampir separuh dari mereka yang sakit ini tidak berobat, tidak perhatikan betul kondisinya karena nyeri linu itu dianggap tidak membahayakan nyawa, jadi mereka terima saja. Ya, dianggap seperti tadi memang sudah waktunya, sudah tambah umur, sudah mulai sakit-sakit. Ya, mereka pasrah menerima nasibnya. Gitu ya. Padahal dengan munculnya gangguan ini, resiko untuk mengalami osteoartritis ini ya salah satu bentuk gangguan sendi ya, tulangnya aus itu menipis. Ini menjadi besar gitu ya. Padahal ini bisa ditangani dengan perubahan gaya hidup, dengan tindakan pengobatan yang bukan operasi, mereka bisa dihindari gitu ya. Jadi ini suatu pengobatan mencegah terjadinya osteoartritis itu bisa gitu ya. Tapi karena mereka anggap ini sudah waktunya, mulai tua, mulai sakit-sakitan, malah jadi terlambat untuk diobati. Ya. Nah, ini ada berbagai penyebab nyeri lutut. Ya. Dari trauma, ya, yang paling sering kita dapatkan trauma, sampai pada penyakit lain-lain yang bukan di sendinya. Kita akan dalami satu persatu. Ini pada trauma, kita bedakan traumanya itu akut atau baru ya, dan trauma yang kronis. Trauma akut tentu misalnya terbentur atau terjatuh. Pada kondisi terjatuh, itu tulang retak juga akan menimbulkan nyeri.
kalau tulangnya patah itu udah jelas dia tidak bisa berjalan lagi gitu. Tapi kalau tulang retak dia mungkin masih bisa berjalan, tapi nyerinya itu akan mengganggu. Juga tempurung lututnya itu bisa bergeser. Atau terjadi robekan pada jaringan ikat yang mengelilingi lutut. Jadi itu bisa terjadi sebagai akibat trauma. Nah, juga ada trauma yang bersifat kronis, jadi tidak ingat kapan mengalami traumanya. Misalnya orang yang sering naik turun tangga. Jadi naik turun tangga itu rupanya berat untuk lutut kita dan jaringan ikat di sekitarnya. Karena pada saat naik itu lutut harus mengangkat badan di atas dari lutut itu. Ya, jadi semuanya menumpu pada kekuatan otot dan jaringan ikat di lutut. Ya. Jadi makin sering dia naik turun tangga itu terjadi overuse. Gitu. Ya, begitu juga pada pemain sepak bola misalnya. Ya, mereka mengalami pembebanan yang berlebihan karena harus mendadak lari cepat, harus mendadak berhenti gitu. Itu terjadi overuse. Ya. Apalagi kalau dia kurang pemanasan. Ya, pada atlet-atlet itu kalau kurang pemanasan, otot-ototnya kurang lentur. Aliran darahnya juga tidak siap untuk perubahan kebutuhan oksigen mendadak di sekitar lututnya itu. Nah, atau juga pada orang-orang yang tulang tungkai bawahnya itu tidak satu garis, gitu ya, misalignment itu. Misalnya pada gambar ini, orang yang kakinya agak bengkok sehingga lututnya ini lebih mendekat, gitu ya. Nah, ini kita bisa bayangkan berat badan tubuh ini jatuhnya tidak satu garis, gitu. Dia malah ada belokan, dan ini memberatkan satu sisi dari tungkainya ini. Ya. Bisa bengkok ke dalam atau bengkok keluar, ini membuat perubahan. Nah, hal yang sama bisa terjadi juga pada pergelangan kaki. Ya, pergelangan kaki itu bisa bengkok juga, tidak satu garis, tidak rata tekanan di telapak kakinya. Ya. Nah, ada juga orang yang dibilang tapak kaki datar, ya, itu juga memberatkan sendi-sendinya ini. Nah, kalau pada kaki dia gangguannya di pergelangan kaki. Tapi lambat laun gangguan di pergelangan kaki juga akan mempengaruhi kondisi di lutut. Ya, bahkan dia bisa naik terus sampai ke tulang belakang gitu ya. Jadi sendi-sendi dan otot ini semua saling berhubungan, struktur yang saling terkait. Jadi kalau kita mengalami nyeri di satu bagian, jangan dibiarkan, nanti dia akan merembet ke bagian yang lain. Nah, yang kedua, penyakit sendi karena asam urat. Jadi kalau dia sedang serangan, kita sebut dia gouty arthritis gitu. Bahasa Indonesianya tuh pirai sendi. Ya. Tapi asam urat tidak selalu membuat serangan berupa nyeri ini. Nah, kalau dia membuat serangan, biasanya yang kena tuh sendi-sendi kecil, terutama jempol kaki. Kalau orang yang sudah sering kena serangan asam urat, jempol kakinya tuh akan berubah, ya, dia akan lebih ada benjolannya gitu. Nah, tapi kalau asam uratnya tinggi sekali, maka penumpukan bisa terjadi juga di sendi-sendi lain. Nah, yang penting kalau orang ada asam urat, dia tidak berhenti pada masalah sendi. Justru ada hal yang lebih berbahaya, yaitu gangguan di ginjal. Karena kristal asam urat ini juga akan menumpuk di ginjal dan pelan-pelan akan merusak ginjalnya. Jadi dia perlu secara berkala tuh mengecek kapasitas fungsi ginjalnya tinggal berapa. Makanya pada pemeriksaan lab, asam urat ini berada satu kolom dengan pemeriksaan fungsi ginjal. Karena ada hubungan yang erat.
kalau fungsi ginjal menurun, pembuangan asam urat juga menurun sehingga kadar asam uratnya makin naik gitu. Jadi ini suatu lingkaran setan ini antara asam urat dengan gagal ginjal. Orang berusaha diet asam urat, tapi ada yang bilang kok saya udah diet masih tinggi terus gitu ya. Ya ini penyebabnya karena 66% kadar asam urat di darah itu rupanya diproduksi oleh tubuh kita sendiri ya. Jadi ini faktor genetik. Berapa tingginya itu ada faktor genetiknya. Nah, jadi kalau dia dengan diet tidak turun, ya terpaksa dia harus tambahkan obat untuk menurunkan asam uratnya. Supaya kristal-kristal yang terbentuk tuh juga tidak banyak ya, endapan di ginjal juga tidak banyak, ginjalnya lebih tahan lama. Nah, satu lagi data dari orang yang asam uratnya tinggi juga ini 2/3-nya ini ya tidak mengalami serangan. Ya. Jadi orang bisa tidak tahu kalau tubuhnya itu ada masalah asam uratnya tinggi. Nah, di sini kita boleh katakan nyeri itu sebagai alarm gitu ya, alarm sesuatu yang salah. Jadi jangan selalu kita memusuhi nyeri. Tuhan memberikan alarm nyeri ini supaya kita periksa ada apa yang nggak benar sehingga muncul nyeri ini. Ya. Nah, jadi kalau diperiksa ketahuan asam uratnya tuh tinggi. Nah, jangan berharap pada pemeriksaan urium kreatinin ginjal. Ya. Oh, ginjal saya masih bagus kok, urium kreatininnya masih bagus gitu. Nah, kenapa? Karena fungsi ginjal tuh baru mulai turun sehingga asam uratnya sehingga urium kreatininnya naik itu kalau fungsi ginjal tuh di bawah 30% gitu. Jadi kita sudah terlambat sekali kalau baru tahu ada gangguan fungsi ginjal melalui urium dan kreatinin. Ya. Jadi sekali lagi penting mengkaitkan kondisi asam urat dengan fungsi ginjal. Selanjutnya artritis. Artritis ini suatu kelompok penyakit yang besar. Ya. Di total tuh ada lebih dari 100 macam jenis rematik. Artritis ini rematik gitu ya. Makanya tidak heran kalau di kedokteran ada spesialis khusus untuk artritis ini, namanya rheumatologist gitu ya. Karena begitu banyak jenisnya. Nah, dari yang begitu banyak kita soroti 2 macam yang paling umum kita temukan ya pada masalah lutut ini, yaitu osteoartritis ya, atau rheumatoid arthritis. Ini kalau dia tidak meradang, kondisinya sudah kronis, disebut juga osteoartrosis gitu ya. Jadi tidak ada radangnya lagi, tapi lututnya sudah rusak. Gitu. Ya. Nah, ini perbedaan intinya. Kalau pada osteoartritis, ya, dia hanya tulang rawan sendinya ini yang bermasalah. Dia bisa menyempit, lalu terjadi kerusakan tulang rawan dan ada tonjolan kapur-kapur di antaranya. Jadi kalau ini di foto kelihatan nih ada kapuran. Gitu. Tapi dia tidak mengalami peradangan di kapsul sendinya. Berbeda dengan rheumatoid arthritis. Jadi di sini yang bermasalah tuh lebih pada kapsul sendi sehingga terjadi penumpukan cairan. Jadi lututnya ini bisa kelihatan lebih bengkak. Bengkak, panas, merah. Nah, itu tanda-tanda peradangan. Nah, tulang rawannya lama-lama juga akan rusak juga karena sering terkena radang. Tapi kondisinya berbeda dengan yang osteoartritis ini. Juga kerusakan tulang di tempat lain karena radangnya luas, tulang di bagian atas ini juga bisa menunjukkan dia perubahan. Tapi kalau pada osteoartrosis ini, yang tulang lain semua mulus, gitu. Hanya di persendian ini saja yang terganggu.
Nah, yang tadi Jason katakan di operasi diganti tulang tempurung lututnya, biasanya yang jenis osteoartrosis ini. Ya. Jadi ini sudah ausnya tuh parah, tidak bisa diperbaiki, ya mereka ganti dengan bahan logam, itu titanium. Berikutnya, peradangan pada jaringan di dekat persendian lutut ini ya. Jadi bukan di persendiannya tapi di luarnya. Tuhan ciptakan semacam bantalan di antara tulang dengan tendo dengan otot, itu ada macam-macam bantalan. Ya, di sini yang biru-biru ini semua bantalannya. Ini untuk mengurangi benturan ya. Jadi kalau kita bergerak mendadak itu dia tidak saling melukai gitu. Nah, bisa terjadi peradangan pada bantalan-bantalan ini. Yang menyolok adalah terbentuknya cairan di dalam bursa ini ya, dan cairannya kita bisa lihat sampai bengkak seperti ini. Jadi ini isinya cairan yang berlebihan gitu ya. Nah, jadi kalau ada tindakan dari dokter menyedot cairan, umumnya yang seperti ini kondisinya. Tapi kalau yang tadi tulang rawannya keropos, ya tidak ada tindakan untuk mengeluarkan cairan. Nah, jadi sekali lagi, struktur persendian kita tuh isinya bukan hanya tulang dengan tulang rawan. Ya. Dia ada jaringan kapsulnya, ada tendon, dan juga ada otot. Ya. Sakit di struktur-struktur ini bisa menyebabkan nyeri lutut, gitu ya. Sehingga di situ kesulitannya. Ini nyeri lututnya karena gangguan sendi atau bursa atau kapsul atau tendo gitu ya. Nah, itu tugasnya dokter untuk menentukan. Kalau orang awam kan taunya nyerinya lutut gitu. Nah, di situ kita bisa bayangkan resep dari teman kita yang sembuh nyeri lututnya karena suatu suplemen atau suatu tindakan, itu belum tentu cocok untuk teman lain yang sama-sama nyeri lutut karena masalahnya berbeda. Gitu. Ini contoh lain nyeri lutut pada pelari. Ya, sekarang dengan kesadaran kita harus lebih banyak berolahraga, orang-orang mulai banyak menjadi pelari dan pesepeda gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan berlebihan atau tidak mengikuti tata cara olahraga yang benar, ya terjadilah komplikasi berupa nyeri ini. Ya. Kita tentu bisa bayangkan ya, pada saat berlari memang sendi lutut tuh akan aktif sekali. Ya. Setiap tumpuan kaki dia terbebani. Ya. Jadi kalau larinya salah sehingga kakinya itu waktu mendarat benturannya kuat, dia akan lebih terbebani lagi. Ya. Nah, itu sebabnya kalau orang yang overweight tidak disarankan untuk membakar kalorinya dengan berlari. Gitu, ya. Nanti berat badannya turun, lututnya hancur gitu. Jadi dia harus pilih olahraga lain yang tidak membebani lutut dan juga pergelangan kakinya. Ya. Mungkin berenang, senam yang low impact itu masih aman buat lutut. Berenang itu paling aman karena dia tidak ada tekanan pada sendi-sendinya. Nah, pada nyeri lutut karena berlari ini sering terjadi nyerinya tuh di samping ya atau di sekitar lutut. Jadi bukan di dalam sendi lututnya. Nah, ini karena masalah di tendo-tendonya ini. Jadi mungkin ada tarikan yang berlebih sehingga tendonya itu seperti ada robekan gitu. Ya. Nah, setiap luka itu akan membuat tubuh kita tuh bereaksi.
reaksi peradangan untuk menyembuhkan luka itu. Gitu. Nah, pada saat proses penyembuhan itu kita mengalami nyeri. Gitu ya. Nah, dari pelajaran ini kita bisa terima bahwa kalau ada nyeri karena suatu kejadian, jangan berharap besok tuh langsung hilang semua. Gitu. Karena tubuh memerlukan waktu untuk memulihkan dirinya. Biarkan nyeri itu kita terima sebagai indikator. Ya. Oh, nyerinya sudah berkurang, berarti penyembuhannya sudah mulai terjadi. Ya, besok lusa sudah makin berkurang. Oh, bagus, penyembuhannya berlangsung mulus gitu. Ya. Jangan semua tuh ditekan dengan obat anti nyeri. Pokoknya saya mau bebas nyeri. Ya. Nanti efek samping obatnya yang justru akan kita terima. Ya. Nah, jadi ini model nyeri pada pelari, pada olahragawannya. Nah, ini di bagian namanya iliotibial band, ya. Jadi ada satu pita pengikat otot yang memanjang, dan di situ dia sakit. Ya. Nah, nanti kalau kita berobat ini cocoknya ke bagian fisioterapi, karena dia akan fokus memperbaiki kondisi di sekitar sendi ini. Karena struktur sendi itu melibatkan otot juga, maka bisa terjadi nyeri alih namanya. Masalahnya di otot paha misalnya, tapi nyerinya bisa sampai ke bawah. Nah, ini yang dikasih tanda silang ini namanya trigger point. Ya. Jadi pada fisioterapi itu mereka akan cari ini nyerinya di sini, trigger point-nya di mana gitu. Ya. Pada akupunktur juga begitu. Kita akan cari trigger point-nya, nah, itu yang diobati. Ya, jadi tidak hanya fokus pada daerah lutut, tapi harus telusuri. Ya. Trigger point ini lokasinya berbeda-beda. Ya. Ini tugasnya para praktisi medis atau fisioterapi atau akupunktur ini. Jadi kita bisa lihat di sini petanya. Kalau dia di atas, berarti ini melibatkan otot-otot paha depan misalnya. Nah, jadi dia akan fokus mengobati area ini, otot ini. Ya, bukan hanya di sini, tapi seluruh otot itu akan dicari di mana lagi trigger point-nya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah Baker's cyst, gitu ya, kista Baker. Ya. Mungkin kita bayangkan baker itu tukang roti gitu ya. Nah, ini penyakit pada tukang roti, bukan ya. Ini diambil dari nama dokter yang menemukan kondisi ini, namanya William Moran Baker gitu ya. Nah, kista di daerah poplitea ini, jadi disebut juga kista poplitea. Ya. Ini merupakan akibat berkumpulnya cairan yang berlebihan yang dikeluarkan oleh sendi yang sedang bermasalah gitu ya. Jadi kalau masalahnya berlangsung kronis, cairannya akan menumpuk. Ya, terbentuklah kista Baker ini. Jadi di sini kistanya sendiri tidak membuat masalah bagi jaringannya, bukan dia penyebab nyerinya, tapi dia merupakan akibat dari kondisi sendi yang bermasalah gitu. Ya. Nah, ini kalau di TCM kita diingatkan tuh obati akarnya ya. Jangan hanya obati penampilannya, manifestasinya. Ya. Ini kalau di sini manifestasinya kista. Tapi akarnya adalah di persendian. Jadi kita harus mengobati di akarnya ini ya. Nah, kista ini berlokasi di titik akupunktur yang di belakang poplitea ini namanya bladder 40. Ya. Dan ada semacam refleks kalau area ini terganggu, dia bisa mengganggu pinggang juga gitu. Jadi bisa nyeri pinggang misalnya. Ya. Nah itu sudah kondisi yang lebih kompleks lagi. Gitu. Ya.
masih ditambah lagi masalahnya. Rupanya nyeri sendi itu tidak melulu tuh masalah lokal, masalah di lutut, ya. Tapi bisa juga masalah di keseluruhan tubuh atau sistemik, ya. Di sini penyakit rematik yang melibatkan bagian lain tubuh, itu osteoartritis di tulang pinggang misalnya. Ini juga punya saham untuk menimbulkan peradangan di sendi-sendi lainnya, gitu ya. Nah, atau infeksi virus. Nah, seperti sekarang COVID ini, ada sebagian penderita COVID yang mengalami nyeri di tulang dan sendi, gitu ya. Jadi dia punya saham menyebabkan nyeri ini. Lalu fibromialgia, ini juga penyakit yang bertambah banyak ya. Ini semacam autoimun yang menyerang otot-otot. Jadi otot-ototnya sakit dan bisa berbenjol-benjol gitu. Nah, ini juga bisa kena sampai ke lutut itu. Ini salah satu cedera juga, dia bikin perdarahan di sekitar lutut. Jadi darah beku ini bisa mengganggu dan bikin nyeri. Penyakit gondok, khususnya yang kurang aktif gondoknya, ternyata juga punya saham terhadap sendi. Dan satu lagi depresi. Orang yang depresi itu bisa memunculkan macam-macam penyakit, gitu. Termasuk penyakit di sendi dan tulang ini. Dia merasa pada sakit-sakit semua badannya, gitu ya. Nah, di sini kita melihat memang penyakit ini kompleks, gitu ya. Jadi dibutuhkan reumatologis tuh untuk memikirkan semua ini, gitu ya. Ini dari mana sumbernya? Gitu. Nah, solusi pada umumnya di dunia medis tuh adalah menghilangkan nyerinya dan menekan radangnya. Ya, itu solusi yang paling umum. Karena radang bengkak itu menimbulkan nyeri. Dan orang maunya cepat, makan obat langsung hilang, gitu ya. Nah, itu makanya dikombinasikan obat analgesik dan obat anti bengkak, ya, non steroid anti inflammatory drug namanya. Ini non steroid. Kalau radangnya terlalu hebat, maka mereka butuhkan steroid, gitu ya. Kenapa tidak semua dikasih steroid aja gitu ya? Karena efek samping dari steroid itu lebih luas lagi. Dia bisa mengganggu keseimbangan hormonal, bisa bikin mukanya bengkak, tulangnya pada kropos gitu. Ya, jadi mengobati satu masalah tapi menciptakan masalah lain gitu ya. Nah, analgesik dan obat rematik ini juga banyak efek sampingnya. Kalau analgesik misalnya mefenamic acid gitu ya, yang biasa dikasih juga pada sakit gigi karena itu analgesik yang paling kuat gitu. Dia bisa mengganggu lambung ya. Jadi makan obat berapa hari nyeri lututnya berkurang, sekarang yang muncul adalah nyeri lambung gitu ya. Luka lambungnya. Nah, kalau dia makan itu berulang-ulang, jadi konsumsinya jangka panjang, hati dan ginjalnya akan terbebani. Minimal terbebani. Kalau dia memang lemah, dia akan menurun fungsinya. Jadi gangguan liver, gangguan ginjal muncul. Nah, kalau NSAID ini, obat rematik, dia lebih keras lagi efeknya terhadap lambung. Bukan hanya nyeri ya, tapi bisa sampai luka, ulkus gitu. Kalau lukanya dalam terjadi perdarahan. Nah, perdarahannya itu bisa berhenti sendiri, bisa juga merembes terus sehingga orangnya bisa jadi kekurangan darah. Ya. Jadi kita bisa lihat obat-obat ini semua ada efek sampingnya. Lalu pakar-pakar itu memikirkan, ya, kalau gitu kita ciptakan saja obat yang hanya bekerja di lokasi. Ya. Muncullah salep yang berisi obat anti inflamasi ini. Ya.
NSAID yang dimasukkan ke dalam salep atau krim atau ke dalam semacam koyo gitu ya. Nah, di Indonesia nih masih import ini. Ya, saya dapatkan bahan yang koyo ini ada di Singapura, produksinya dari Korea gitu ya. Jadi ini belum beredar luas. Ya. Tapi yang salep sudah ada. Nah, ini memang lebih aman. Dia hanya bekerja di lokasi itu tanpa mengganggu area lain. Ginjal sama lambungnya lebih aman ya dibanding kalau dia makan obat per tablet itu. Kalau makan per tablet, obatnya dibagi-bagi ke seluruh tubuh. Ya, hanya sebagian yang sampai ke lututnya. Gitu. Ya, gitu. Jadi bisa bayangkan betapa efektifnya kalau obat bisa langsung di topikal. Ya. Nah, kalau gitu, ada nggak cara kita tidak pakai obat? Ya. Kalau kondisinya masih baru dan ringan, ada banyak. Ya. Mengatasi nyeri itu bisa berbagai cara. Ya. Menekan peradangan juga begitu. Bisa dengan makanan yang anti radang juga ada. Ya, misalnya turmeric itu apa ya? Kunyit, jahe itu punya efek anti radang. Ya, otomatis kalau radangnya berkurang, nyerinya juga akan berkurang. Lalu tindakan, ya kita bisa lakukan masas, gitu, karena dengan masas tuh aliran darahnya akan bertambah. Ya. Nah, di TCM kalau darah energi lancar, nyeri hilang gitu. Jadi masas itu memang suatu bentuk pengobatan yang paling tua. Ya. Digosok-gosok, dipijat-pijat, nyerinya berkurang. Ya. Nah, salah satu efeknya juga otot yang kencang itu akan menjadi lebih rileks lewat masas. Ya. Jadi perlu melakukan masas itu sebagai servis buat tubuh kita. Kita pakai otot kita setiap hari, tapi kita tidak pernah servis. Gitu, ya. Mobil aja di servis berkala, kita nggak pernah. Kita tunggu sakit baru masuk bengkel gitu, ya, baru masuk rumah sakit. Padahal kita bisa lakukan maintenance ini. Ya. Nah, selain massage, kita sehari-hari perlu juga lakukan stretching. Ya. Karena dengan otot dan tendo-tendo yang lentur, aliran darah itu lebih lancar. Ya. Tapi kalau sudah mulai kaku, itu penyakit sudah mulai berdatangan. Ya. Kita bisa bayangkan daun aja ya. Daun yang masih muda itu lentur gitu. Tapi begitu dia mulai mengeras, mulai kaku gitu, dia lebih mudah patah kalau terbentur gitu ya. Nah, selain metode yang kita sudah kenal, sekarang kita diperkenalkan lagi dengan metode tambahan yang bekerjanya dengan prinsip ini gitu ya. Dia bisa mengurangi nyeri. Nanti kita akan bahas. Akupunktur juga punya peranan yang besar dalam mengatasi nyeri tanpa efek samping seperti kalau kita makan obat. Ya. Targetnya adalah melancarkan qi tadi, ya, darah energi lancar, nyerinya hilang. Ya. Nah, ini titik-titik yang sering dipakai. Nah, buat kaum awam yang penting ASE point ini. Ya. Ini dikenal juga akupunktur satu jari gitu ya. Di mana sakitnya coba tunjukkan. Nah, dia tunjukkan di sini nih sakitnya misalnya gitu. Ya udah. Di titik ini pakai satu jari ditekan-tekan gitu ya, acupressure gitu ya. Itu satu bentuk pengobatan ya. Satu bentuk perawatan diri kita sendiri juga gitu ya, di mana sakit disayang-sayang gitu. Jangan malah dimusuhin gitu. Kamu bikin saya susah, saya jadi nggak bisa kerja hari ini, nggak bisa pergi jalan-jalan gara-gara kamu sakit gitu. Kita memusuhi tubuh kita sendiri gitu ya. Padahal dia kalau lagi sakit ya seperti kita lagi sakit juga kita butuh diperhatikan. Nah, sama anggota tubuh kita kalau lagi sakit juga dia butuh diperhatikan dan disayang-sayang gitu ya. Jadi
dengan massage acupressure sendiri kita sudah melakukan itu. Nah, ini titik-titik akupunktur lainnya yang sering dipakai. Pads yang dari LifeWave itu kita bisa tempelkan di titik-titik ini. Ya. Nah, misalnya ion ini punya khasiat tuh menekan inflamasi, ya, dan bisa dibuktikan dengan kadar lab CRP-nya akan menurun. Ya, CRP itu indikator adanya peradangan. Ya, jadi kerjanya seperti obat rematik gitu. Ya, tapi secara alamiah dari tubuhnya sendiri. Ya. Nah, ini kita bisa bikin kombinasi ion dengan ice wave. Ice wave ini dikenal punya khasiat tuh bisa interferensi gelombang nyerinya. Ya. Jadi dia memblok nyeri dengan mengganggu hantaran nyeri ke pusat nyeri di otak. Gitu, ya. Jadi kita kombinasi, ini seperti kombinasi analgesik dengan antiinflamasi ini, metode ini. Ya. Ice wave itu biasanya sepasang, jadi kita bisa bikin model seperti begini. Nah, itu metode yang kita bisa gunakan secara aman dan efektif. Kita tentu mau merawat tubuh kita tuh dengan aman dan efektif. Jangan merawat satu sisi, tapi bikin penyakit di bagian tubuh lain. Oke, sementara itu dulu saya bisa bagikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Dokter Wijaya. Ini sudah ada yang bertanya di chat. Ini dari Ibu Lion Betty ya. Lion Betty mempunyai masalah lutut. Kalau duduk, terus bangun, lututnya tuh kaku. Dibawa jalan tuh enggak enak. Kalau banyak bergerak, lutut saya tidak nyeri. Maksudnya banyak jalan tidak nyeri. Kenapa penyebabnya, Dok? Apakah boleh tetap aktif jalan, treadmill, seperti itu? Ya, itu tanda awal tuh biasanya sudah mulai ada rematik itu. Ya, jadi ingat tadi rematik tuh ratusan macamnya, tidak selalu tuh di dalam sendi. Jadi ada yang namanya rematik di luar sendi. Nah, karena dia meradang kronis, gejalanya tidak hebat nyerinya, tapi dampak dari radangnya itu sudah membuat kerusakan-kerusakan. Jadi mulai kaku, mulai ada kapuran gitu. Nah, itu yang membuat dia tidak fleksibel. Nah, kalau dia banyak duduk atau tidur semalaman, besok paginya dia baru terasa gitu ya. Ya, itu karena kekakuan yang sudah dialami, tidak fleksibel lagi. Kalau dia beraktivitas, areanya itu jadi lebih fleksibel, nyerinya hilang gitu. Ya, itu khasnya. Jadi ya, dirawat area itu dengan massage, dengan fisioterapi, dengan kalau pets kita itu dipulihkan lagi kondisinya, ya itu bisa dengan X39, dengan karnosin, supaya kondisinya lebih sehat. Gitu. Oke, nah kondisi seperti itu jangan makan obat-obat rematik, gitu. Karena dia lebih butuh pemeliharaan kesehatannya daripada diobatinya. Oke. Iya. Dok, mungkin bisa dijelaskan, Dok, mengenai perannya di dalam TCM ini bagaimana untuk merawat supaya kaki kita, terutama lutut dan sendi-sendi itu baik gitu. Nah, dari penyebab akarnya dulu, Dok. Jadi itu mungkin belum di-sharingkan sama dokter tadi ya. Ya, kalau lutut itu sendiri dalam TCM itu penanggung jawabnya adalah ginjal. Ya. Jadi kalau mau menguatkan lutut, dia harus kuatkan ginjalnya. Nah, biasanya kaitannya selain lutut tuh pinggang dan juga tulang.
tulang tuh kaitannya nanti dengan gigi. Jadi indikator ginjalnya memang lemah itu kalau dia sering cepet capek pinggangnya. Kalau duduk tuh maunya cari senderan. Lalu kalau berjalan tuh nggak kuat jalan jauh, gitu ya. Kakinya sudah rasanya berat. Nah, apalagi kalau suruh naik tangga. Nah, jadi kondisi seperti itu kita nggak bisa hanya mengobati merawat lututnya saja. Itu harus diperkuat ginjalnya. Dan dalam TCM nanti ginjal juga tidak berdiri sendiri. Ya, dia ada 5 organ lain yang saling menopang. Nah, itu ceritanya jadi lebih panjang lagi. Oke. Ya, minimal para fellow lion ada gambaran ya bahwa lutut bukan hanya sakit, hanya di lutut gak ada sebabnya. Kita perlu cari akarnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Wijaya bagaimana di sisi kedokteran barat melihat bagaimana lutut itu sakit. Nah, untuk cerita kedokteran timur memang cukup panjang dan cukup dalam, tapi minimal di pagi ini ada gambarannya bagaimana itu terjadi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok. Saya dari Lion Niki, saya wanita usia 62 tahun sudah menopause sejak usia 48 tahun. Operasi angkat semua indung telur dan kandungan karena kista. Dari sekian gangguan, salah satunya lutut saya selalu kedinginan, sehingga setiap saya pakai deker, lepas sebentar saja terasa sakit. Sakit karena dingin. Apa sebabnya, Dok? Ya, kalau angkat indung telur itu berarti kan hormon penting pada wanita itu estrogen tuh sudah tidak produksi dengan normal gitu ya. Jadi di sini gangguan hormon sudah terjadi dan dalam TCM itu terjadi imbalance gitu ya. Jadi kalau sudah imbalance memang dia akan lebih mudah muncul aneka penyakit. Nah, ini perlu dianalisa betul apa karena faktor dingin atau memang ada gangguan di sistem organ lainnya ya seperti kita tahu tadi TCM tuh 5 elemen tuh saling bergantungan ya. Nah, dinginnya kita bisa atasi dengan dia sering berjemur matahari lalu makan makanan yang bersifat menghangatkan. Itu prinsip dasarnya gitu. Tapi sekali lagi perlu dicek betul organ apa saja, sistem organ apa saja dalam TCM yang ikut terganggu. Ya, perbaiki semua. Kita tidak bisa hanya perbaiki satu bagian. Kalau di TCM itu nggak bisa prinsip seperti itu. Semuanya harus diperbaiki. Nah, itu bedanya dengan kedokteran barat. Kedokteran barat sakit lutut dia fokusnya di lutut itu gitu. Kalau dokternya nanti konsul ke sana kemari, pasiennya mulai curiga gitu. Wah, ini dokter-dokternya sekongkolan gitu. Nggak begitu. Memang mestinya tuh semua sistem tuh diperhatikan. Oke. Ya, lanjut ya. Kalau ada lagi dari Bu Shelisha, kalau lututnya sudah bone on bone, apa itu, Dok? Bone on bone, apakah patch-nya berguna? Ya, itu tadi tulang rawannya sudah aus sekali sehingga tulang ketemu tulang gitu. Bantalannya hilang, Dok ya? Bantalannya hilang. Kalau di kedokteran barat bantalannya mulai menipis itu mereka masih coba suntik cairan minyak ke dalam sendinya. Tapi itu tidak tahan lama. Minyaknya hilang ya dia sakit lagi. Apalagi kalau sudah habis sehingga tulang ketemu tulang. Patch yang kita punya untuk regenerasi itu X39. Tapi butuh waktu. Dan kita juga tidak bisa pastikan seberapa jauh perbaikan itu bisa terjadi. Ya. Jadi biasanya pasien tidak sesabar itu. Dia pakai patch seminggu tidak ada hasil ya udah langsung ditinggalkan patchnya. Padahal proses untuk regenerasi itu kan butuh waktu. Seperti renovasi rumah aja. Saya renovasi ini setahun nggak selesai-selesai gitu. Apalagi tubuh kita yang begitu kompleks. Masa seminggu diharapkan beres semua? Nggak mungkin.
Ya, jadi perlu waktu ya regenerasi, dan di kedokteran timur kebetulan juga live wave ini ada namanya X39, X Sunset Q atau X39 yang bisa menstimulasi peptide untuk supaya stem cell kita meregenerasi tubuh kita sendiri. Nah, ini berita baiknya ya. Lanjut ya, di pertanyaan berikutnya dari Lion Aida. Dok, lutut saya setelah yoga yang kanan agak bengkak, tapi dipegang tidak sakit di dalamnya. Yang sakit bengkak setelah minum obat radang hilang sakitnya, bagaimana cara terapinya? Ya, ini petunjuk yang cukup lengkap gitu ya. Jadi sakitnya muncul setelah exercise. Berarti ada unsur traumanya. Nah, sakitnya tidak di semua bagian, dia lebih di sini mana sisi dalam gitu ya. Berarti ada jaringan ikat di sisi dalam tuh yang mengalami peradangan. Nah, berarti perawatannya nanti perlu fokus di sisi dalam itu, dia sering-sering dimasas, sering-sering di apa ya lebih diperhatikan lah. Ya, waktu jalan juga jangan terburu-buru, karena kalau kita tidak siap, otak dan kaki itu tidak nyambung betul, dia lebih mudah bikin cedera lagi gitu. Jadi disayang-sayang betul. Nah, patch kita yang untuk mengatasi radang itu Ice Wave, Ion, dan X39 gitu ya. Dan karena ini sudah kronis, tambahkan juga antioksidannya glutathione, karena radikal bebas tuh sering bikin masalah yang berkepanjangan. Ya. Jadi penyakitnya jadi bersambung karena radikal bebasnya jalan terus. Oke, sekarang gantian yang raise hand ya. Silakan Bu Winnie. Lain Winnie. Lain Winnie. Lain Winnie. Silakan yang raise hand. Belum siap? Lanjut ke yang pertanyaan ya. Di chat. Pak. Lion Jason, Ya. itu Lion Winnie nggak ada suaranya. Ini apa? Nggak connecting gimana ya? Audionya nggak connecting nih Oh Lion. itu muncul videonya. Banyak yang nggak bisa masuk, Bu, penuh. Iya. Ini audionya yang di kiri bawah. Lion Winnie kiri bawah dipencet kiri bawah. Sekali aja pencetnya. Dia nggak dengar suara, saya chat coba dia ya. Saya chat. Oh ya, chat aja. Lanjut ke yang lain ya. Dari Lion Sinta Dewi. Pagi dok, umur saya 52 tahun. Kalau saya jongkok saja merasa ada ketarik bagian atas dengkul. Dengan 2 jari kelingking saya seperti ada tulang menonjol di bagian ruas atasnya alias bengkok. Apakah sudah tanda rematik? Dan kadang ke 10 jari saya berasa kalau ditekuk dan bangun tidur kaku. Apakah sudah termasuk rematik? Karena sejak hampir gak pernah olahraga sejak 12 tahun. Jadi tidak pernah olahraga nih ya. Iya. Ya, itu tadi ya, kalau bangun pagi dia sudah mulai kaku-kaku, itu sudah tanda-tanda awal rematisme namanya ya. Jadi kita bedakan penyakit rematik yang sampai bengkok-bengkok parah itu dengan rematisme. Kalau rematisme yang 100 macam itu gitu. Nah, itu sudah tanda-tanda awal dan perlu diperbaiki ya. Termasuk gaya hidup tadi. Jadi kalau sudah ada kesadaran karena olahraganya absen sekian tahun muncul penyakit, ya solusinya olahraga gitu ya. Olahraga untuk jari-jari juga ada gitu, senam jari-jari ya. Targetnya semua sama, begitu kita aktifkan itu darah akan lebih banyak mengalir. Darah membawa oksigen, membawa nutrisi, juga membawa bahan-bahan untuk pemulihan jaringan yang sakit. Ya, tubuh kita tuh bisa merepair jaringan yang sakit. Tapi kalau darahnya nggak lancar, bahan-bahan tidak mencukupi, ya pemulihan kan susah terjadi gitu. Ya, jadi kita harus mensupport daya pulih tubuh kita sendiri. Jangan pikirannya tuh selalu
obat apa yang tokcer menghilangkan nyeri. Itu pikiran yang sangat sempit gitu. Kita harus pikirkan bagaimana saya bisa membantu tubuh saya menyembuhkan dirinya. Itu harus diubah mindset-nya. Ya. Kamu perlu olahraga, ya tapi malas. Ya bagaimana? Gak ada cara. Mau olahraga tapi malas. Mau nonton video aja, kan nggak bisa. Kita harus olahraga. Oke. Oke, lanjut ya. Dari Line Venti, Pak Dok, saya mau tanya, selain sakit bagian lutut dan badan belakang sering sekali bunyi setiap bergerak. Gimana cara ngatasinya? Ya, jadi bunyi-bunyi itu juga suatu tanda mulai muncul kekakuan, ya. Lenturnya itu sudah merosot sehingga terjadi pergesekan satu sama lain. Ada yang katakan, oh itu minyaknya sudah mulai kurang gitu ya. Sama. Kalau di TCM tuh Qin-I itu cairan tubuh itu kurang karena Qi-nya juga nggak sampai ke sana gitu. Jadi daya dorong ke area yang sakit tuh kurang bagus. Nah, solusinya olahraga. Ya. Nah, dalam olahraga itu selain yang bersifat aerobik meningkatkan aliran darah, yang satunya stretching. Ya. Nah, yoga itu salah satu bentuk olahraga yang meningkatkan kelenturan. Stretching itu diunggulkan pada olahraga, pada yoga. Gitu. Jadi mulailah lakukan itu. Dan tentu tadi massage secara pasif, massage akan membantu aliran di berbagai tubuh kita. Gitu ya. Tapi secara aktif olahraga. Ya. Tadi yang disebut Dr. Wijaya adalah Qingye. Qingye itu adalah cairan tubuh kita yang dikelola oleh ginjal. Nah, bagi Line Venti, rutinlah pelihara jalur meridian dengan patch ini. Efektif tinggal ditempel aja stiker ini ya, terutama dari ginjal supaya mengalirkan dengan baik. Itu tidak menggantikan olahraga yang aktif. Oh ya, olahraga tetap ya. perlu ya. Olahraga tetap perlu ya. Jadi gerakan-gerakan yang sederhana aja seperti ini gerakannya. Coba dilihat. Nah, ini gerakan yang cukup sederhana yang bisa dilakukan. Lutut kita juga bisa 4 kali gerakan jongkok berdiri. Nah, gerakan sederhana tua muda bisa lakukan tiap hari, tiap pagi untuk stretching pakai ini. Gitu ya. Di Indo dikenal senamnya Andre Wongso itu. Oh ya. Itu. Jadi sekarang kita tahu dia juga belajar dari tempat lain juga gitu. Oh, iya. Dari Lion Maria, lutut saya pernah sakit sendi terasa mau copot. Terus ada teman yang menyarankan saya konsumsi air rebusan, bawang bombay plus daun salam. Setelah konsumsi selama 2 minggu, rasa sakit berkurang. Apakah saya lakukan ini benar dan efektif? Kalau dia memang berkurang ya dia efektif gitu ya. Nah, mungkin memang penyakitnya sama dengan temannya. Nah, tapi tadi kita belajar jenisnya macam-macam, terapinya belum tentu sama. Ya, sehingga saran dari orang lain tuh belum tentu cocok sama kita. Tapi kalau cocok silakan aja. Dengan catatan ya kalau berupa herbal itu efeknya lebih kuat daripada makanan. Sehingga herbal itu tidak disarankan diminum terus-menerus gitu. Jadi harus ada break-nya kalau dia minum herbal. Karena kalau terus-menerus liver dan ginjalnya juga akan jadi berat kerjanya gitu. Herbal itu di tengah-tengah antara makanan dan obat gitu. Ya. Makin kuat efek herbalnya, dia makin bergeser seperti obat berikut efek sampingnya. Oke, sekarang gantian ke yang raise hand ya. Oh, tadi yang raise hand pertama Bu Winnie terus Bu Esther ya. Bu Winnie, Line Winnie, sudah bisa audionya bisa ditekan? Silakan Line Winnie. Belum siap ya. Line Esther sekarang tekan tombol kiri ya. Silakan.
Bu Esther? Ya. Saya udah 1 bulan, umur saya 61 tahun. Ya. Saya udah 1 bulan lebih ini sering sakit lutut sebelah kiri saya. Kemarin itu saya ke dokter kan, memang dokter bilang ini sudah faktor umur Bu, dia bilang gitu. Jadi Ibu mesti olahraganya renang, dia bilang sama saya. Dan lebih baik Ibu nggak usah makan obat katanya. Ibu gosok-gosok aja pakai balsem atau apa gitu katanya. Tapi kok sekarang ini terasa ke pinggang dokter. Kenapa ya sampai ke pinggang? Tadi saya udah jelaskan, struktur itu semua saling berhubungan. Ya, bisa dari nyeri ali lewat sarafnya, bisa juga struktur otot dan tendo-tendo itu saling tarik-menarik sehingga terjadi ketidakseimbangan di pinggang. Nah, kalau kita massage itu seluruh tubuh dia akan lakukan. Nah, beda kalau kita hanya fisioterapi, dia fokusnya hanya di lutut gitu. Jadi perlu dikejar semua area yang sakit itu dibikin balance. Oke, jelas ya, Lion Esther. Terima kasih dokter. Mari. Sekarang lanjut ke Lion Mevang. Pak Dok, kalau sakit pada saat naik tangga, tapi hanya lutut sebelah kiri, apa penyebabnya? Apa ada pengaruhnya karena jari-jari tangan pada sakit, khususnya jari telunjuk sebelah kanan? Terima kasih. Kita bisa kaitkan dengan presentasi tadi ya. Kalau dia naik turun tangga nyeri, ya berarti memang pembebanan akibat naik turun tangga itu bagi yang bersangkutan tuh sudah berlebihan porsinya gitu ya. Dan kenapa lutut kiri ya? Mungkin pernah ada cedera lama di lutut kiri sehingga dia lebih lemah gitu. Atau mungkin posisi alignment tadi kaki dan lutut itu tidak segaris ya. Kan tubuh kita tidak selalu persis simetris gitu ya. Ada suatu bagian yang berbeda kemiringannya ya dia akan sakit duluan gitu. Nah, jadi dipastikan saja mengenai kaki misalnya, dicek telapak kakinya waktu menginjak itu sama nggak kiri kanan. Kalau nggak sama ya mulai perbaiki dari situ. Karena nanti akan berdampak ke atas juga gitu. Dan kalau tangga itu kan dia nggak bisa hindari karena tinggal di situ. Jadi mesti dipikirkan kebiasaan baru, naik turun tangga itu harus efektif. Ya. Jangan sudah turun kelupaan. Oh tadi di atas mau bawa turun barang ketinggalan, naik lagi. Itu kan jadi nggak efektif. Ya. Atau mulai belajar naik tangga tuh tidak posisi lurus, ya, melainkan menyamping. Jadi dipikirkan cara-cara supaya bebannya itu lebih berkurang. Sambil diobati, tapi kita kurangi juga bebannya. Nah, dan saya belum tanya tuh berat badannya berapa. Karena berat badan yang berlebih berarti kita menambah lagi beban untuk lutut dan sendi ankle kita. Gitu. Harus dikurangi. Ngapain kita bawa-bawa beban yang berlebihan yang tidak diperlukan. Ya. Apakah jelas, Lion Mevang? Jelas, memang berat saya 53, usia 58. Tingginya? Tinggi 158. BMI-nya berapa itu? Kalau hitung rumus lama aja lah, dipotong 158, dipotong 10% lagi. 53 sih nggak terlalu berat. Ya. Terus mengenai telunjuknya dok, tadi belum dijawab. Telunjuknya apa sakit ya tadi Lion Mevang ya? Iya. Itu kalau berbagai sendi kena itu mengarah kepada jenis rematik ya. Jadi tangga itu hanya beban tambahan, tapi pada dasarnya sudah ada gangguan rematisme di sendi-sendi gitu. Nah, kayak jari, kenapa jari telunjuknya yang kena? Ya, mungkin kalau dikaitkan dengan TCM, ya meridian itu yang terganggu. Sehingga
nyerinya ada di meridian yang lewat telunjuk gitu. Dirawat sama, jadi dimasas titik-titik di jari telunjuknya itu lebih sering dari jari-jari lain. Nah, yang paling simple jari kita ini kan digosokkan begini. Ini sudah saling mengaktifkan meridian yang ada di sini. Lalu nanti ujung-ujungnya di tepuk-tepuk ujung jari juga dia akan mengaktifkan kelistrikan qi mengalir di jari-jari itu. Kalau ada senam yang menggenggam, buka gitu. Nah, waktu dia lakukan gerakan ini, darah mengalir lebih banyak. Itu hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan sambil nonton TV, sambil ngobrol gitu. Jadi tidak ada alasan nggak pernah berolahraga mestinya. Itu soal niat aja. Ya, jadi dari perwujudannya ke titik organnya sendiri, misalnya tangan itu perlu dibuat senam ya dok ya. Terus Iya. akarnya dok, akarnya bagaimana supaya kita yang belum mengalami sakit rematik atau yang sudah mengalami sakit rematik gimana dari perawatan akarnya dok? Akarnya kita kembali ke 5 elemen itu. Jadi semuanya tuh harus dipelihara baik. Perhatikan cara makannya itu seimbang nggak gitu. Jadi jangan hanya fokus pada makanan enak, tapi seimbang nggak. Misalnya sayuran dan buah-buahan itu yang paling kurang gitu untuk orang sekarang ini. Banyak orang sudah nggak suka makan sayur, sekarang malah nggak suka makan buah. Nah, itu sudah jelas membuat kekurangan nutrisi yang diperlukan oleh organ-organ tadi gitu. Atau kalau dia terlalu banyak makan asin, karena sukanya asin-asin, semuanya ditambahin kecap di meja makan, itu akan memberatkan ginjal, dan ginjal akan bertanggung jawab terhadap tulang dan persendian tadi gitu. Jadi banyak hal yang mesti diperhatikan. Nah, itu kelebihan TCM. Sebelum terjadi penyakit, kita sudah bisa mengantisipasi dengan membuat balance lagi, penyakitnya jadi batal datang gitu. Tapi kalau kedokteran barat, ya tunggu sakit dulu baru ketahuan ceritanya. Ya betul. Mungkin perlu dijelaskan juga ke para fellow lain mengenai dahak dok. Lembapan ke dahak yang juga ada kaitannya dengan ini kan artritis dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau orang banyak dahak itu salah satu tanda dia cairannya berlebih atau istilahnya lembab. Nah, rematik bisa disebabkan oleh kelembapan juga. Ada orang yang tidur di lantai, nah, besokannya dia sakit sendi-sendinya itu karena lembab dingin misalnya. Apalagi kalau tanahnya itu berdekatan dengan sungai. Nah, itu kemungkinan dia kena rematik karena lembab dingin itu besar. Nah, lalu nanti lembab itu dikaitkan dengan limpa yang berhubungan dengan makanan manis-manis. Jadi kalau dia makanannya banyak manis, itu akan memberatkan kerja limpa sehingga tubuhnya lebih lembab. Jadi penyakit yang terkait dengan lembab itu termasuk nyeri sendi bisa muncul. Jadi itu menambah macam-macamnya lagi jenis rematik ini. Apa karena lembab, apa karena dingin, atau karena lembab panas, itu pendekatannya beda-beda lagi. Tapi secara praktis, selama kita menjaga keseimbangan dalam makanan, dalam hidup kita masih aman-aman saja gitu. Tapi kalau sudah mulai pincang dan berlangsung lama, ya pasti akan muncul penyakitnya satu waktu. Oke. Ya, betul. Line Winnie sudah bisa unmute, silakan. Oh, I'm sorry, saya salah pencet. Oh, siapa itu? Yang mana? Winnie. Winnie. Oh ya, nggak jadi tanya ya?
No, nggak jadi deh. Oke. Belum siap. Ya, baik. Sorry. Lanjut ke line Eni ya. Ya. Selamat siang, Dok. Ya. Tadi dokter kan posting titik-titik akupunktur itu ya. Nah, saya itu memang sering nggak enak di daerah situ, jadi kaki bagian samping. Itu tadi kan ada ST35, ST34, itu ya dok, dan BB34. Nah, itu sebaiknya yang cocok itu ditempelkan apa ya? Pads-nya atau titiknya? Titiknya saya bisa cari. Ya. Cuman padnya. Dia nyerinya tuh ada perbedaan warna nggak? Merah, bengkak? Nggak ada bengkak. Nggak ada bengkak, cuman rasa kayak ngilu-ngilu gitu. Jadi dipegang dengan telapak tangan, enak. Iya, lutut kiri kanan suhunya sama gitu ya. Kanan lebih nggak enak. Jadi kalau dia tidak ada tanda-tanda peradangan aktif, itu ice wave tuh yang bertugas untuk menetralisir rasa nyerinya ya. Lalu nanti kita ada energy enhancer untuk mendorong energi di meridiannya tuh lebih aktif gitu. Jadi kita bisa kombinasi itu. Nah, itu nanti tanya sama yang lebih kenal lah untuk penggunaan pads ini. Ya, Pak Sony boleh. Ya. Boleh, Pak Sony, line Irina. Ya, jadi ini line Eni sudah tahu soal pads. Di para fellow lain yang belum tahu, seperti tadi dijelaskan Dr. Wijaya, pads ini adalah stiker akupuntur. Tidak ada sesuatu apapun materi yang masuk dalam tubuh kita, hanya memantulkan infrared yang ada di dalam tubuh kita dipantulkan ke titik-titik acupoint namanya. Jadi cukup ditempel stiker aja. Bagi yang tidak tahu atau belum tahu, apa ini stiker? Tapi kalau sudah tahu, kalau sudah pernah pakai, akan melihat ke teknologi Barat, Amerika ya, dipadukan oleh traditional Chinese medicine. Wah, luar biasa. Ya, bisa nanti ditanyakan ke pengundangnya. Kalau belum tahu soal pads, bisa menghubungi ke line Irina atau line Sony untuk cara pakainya dan bagaimana mendapatkannya ya. Lanjut ya ke pertanyaan chat dulu ya, gantian Bu Francis ya. Makasih Pak Dok. Oh ya. Saya tambahan untuk Bu Eni, kita yang kalau umur sudah di atas 60 tuh X39 tuh perlu ya, karena dia memperbaiki regenerasi gitu. Nah, X39 untuk kaki ini yang paling cocok di mana ya? Bisa di titik yang paling sakit aja. Ya. Jangan lupa di ginjalnya juga line Eni. Ya. Karena ginjal adalah markas besar tubuh kita yang di mana pusatnya yin, pusat yang, pusat yin, pusat yang ya. Karena semakin usia, ginjal itu yang memelihara tulang-tulang kita juga. Kantor pusatnya harus selalu diperhatikan ya. Lanjut ke pertanyaan Bang Sofi. Saya punya anak yang besar, umur 22 tahun. Umur 17 tahun awal kuliah terkena autoimun spondyloarthritis dan sudah ditangani dokter reumatologi. Yang saya tanyakan, apa penyakit anak saya bisa sembuh untuk masa depannya besok? Ya, ini autoimun menjawab juga yang lain-lain ya, dengan kondisi autoimun yang berbeda-beda gitu. Nah, autoimun ini penyakit yang merepotkan memang. Karena tubuh kita melawan tubuh kita sendiri gitu. Jadi kalau kita perangi, kita tekan dengan obat-obat penekan autoimun, itu sistem imun kita dibungkam dan akhirnya beresiko kita gampang infeksi. Jadi di sini problemnya memang kompleks. Tapi kita bersyukur kalau kita menyadari penyakit itu bisa muncul, kan tentu ada penyebabnya gitu. Nah, jadi kita tarik lagi mundur ke belakang. Kenapa autoimun ini bisa muncul gitu. Nah, ternyata tidak jauh-jauh dengan gaya hidup kita.
Kalau kita banyak makanan yang menimbulkan radikal bebas ya, bakar-bakar, sate, gorengan, rokok, belum lagi polusi di dalam rumah, di luar rumah, itu semua berpotensi untuk menimbulkan sistem imun yang kacau ya, dan akibatnya dia bikin autoimun. Jadi semua back to basic tuh perbaiki gaya hidup, makanannya sebisanya yang alamiah, yang Tuhan bikin, jangan yang pabrik bikin gitu, ya. Lalu air tuh juga sangat penting, minimal dia menetralisir pH tubuh kita itu ya. Nah, banyak penyakit tuh muncul kalau pH kita menjadi asam. Kalau kita makan sayur dan buah, pH-nya akan bergeser lebih alkalin, lebih menyehatkan gitu. Jadi kita harus semua balik ke basicnya itu, makanan, minuman, gaya hidup ya. Lalu untuk pets autoimun yang kita sangat butuhkan adalah glutathione karena dia anti radikal bebasnya gitu. Autoimun tuh menghasilkan radikal bebas yang banyak. Nah, itu yang merusak kesana kemari. Jadi ujung tombak kita tuh glutathione, lalu disokong dengan pets lain sesuai kebutuhan. Ya, kalau dia sudah berbulan-bulan terjadi kerusakan, ya kita perlu carnosin dan X39. Kalau sedang aktif, peradangannya aktif, kita perlu ion untuk menekan peradangannya. Gitu. Ya. Nah, itu perlu konsultasi. Nah, untuk spondyloartrosis itu gangguan utama dia kan jadi kaku, tulang belakang itu jadi kaku, nggak bisa menekuk ke depan, nggak bisa memutar tubuhnya. Nah, kekakuan kita lawan dengan stretching, gitu. Ya. Jadi jangan diikuti. Tapi kalau saya muter, saya sakit misalnya. Ya memang sakit, tapi kalau didiamkan dia makin kaku. Gitu. Kita pilih mana, gitu. Ya. Jadi perbaiki dari setiap sudut, setiap aspek metode pengobatan. Itu yang kita bilang integrative medicine. Ya. Makanan apa yang berefek anti radang, kita makan lebih banyak. Ya. Misalnya nanas itu juga punya enzim yang bisa melawan peradangan. Ya. Cuma hati-hati, nanas itu tajam, jangan makan berlebihan nanti mahnya yang kena gitu ya. Jadi semuanya tuh dalam jumlah yang cukup, tidak berlebih dan dilakukan jangka panjang. Oke. Ya. Dok, mengenai tadi yang spondyloartritis kan kekurangan cairan itu, Dok ya. Iya. Nah, ini sekarang yang pertanyaan satunya autoimun yang kelebihan cairan di lutut, Dok. Iya. Prinsipnya sama sih, dia autoimun tuh imunnya tuh menyerang tubuhnya sendiri. Ya, kalau dia habis menyerang tuh meninggalkan jaringan ikat, fibrosis, dia jadi kaku. Tapi kalau dia waktu serangan tuh merangsang timbulnya cairan seperti yang tadi bursitis tuh banyak cairan keluar, ya dia jadi basah semua gitu, jadi penuh dengan cairan. Tapi akarnya sama, peradangan. Gitu. Peradangan dari autoimunnya. Gitu. Nah, jadi kita selalu harus terapi ke akarnya. Nah, apakah kalau yang di kebanyakan cairan ini perlu yang dong? Itu yang sih itu. Nah, itu analisa yang lebih jauh lagi ya. Yang penting kalau dia cairan itu bisa nggak kita upayakan penyembuhan sendiri cairannya kempes. Ya, kalau sudah diusahakan tidak bisa juga ya terpaksa dia harus sedot cairan misalnya. Tapi jangan juga kita langsung sedot cairan tanpa memperbaiki yang lain. Karena itu hanya menjadi kegiatan berulang ya, bengkak sedot, biaya tambah terus, penyakit tidak sembuh-sembuh gitu ya.
apakah yang ginjalnya bisa membantu dok untuk menyeimbangkan over cairan yang untuk autoimun ini dok? Tidak secara langsung, tapi yang ginjal itu berarti dia aktivitas metabolismenya itu kurang. Ya. Kalau metabolisme kurang, daya penyembuhan kan juga kurang. Jadi meningkatkan yang ginjal itu hanya menambah daya aktivitasnya, ya, tapi tidak langsung membereskan masalahnya. Gitu, ya. Jadi ada solusi yang bersifat general, tapi ada yang harus spesifik. Oke, jelas. Lion Teresia, apa ada yang ingin disampaikan lagi ke dokter? Jelas, Dok. Makasih. Ya. Gantian ke yang resign ya. Bu Francis yang dari Amerika. Di sana malam atau pagi itu? Malam. Malam ya? Ya, silakan Bu Francis. Lion Jason, Dr. Wijaya, selamat pagi. Saya questionnya sangat simple, dokter. Saya mau tanya kalau mau stimulate kidney ya, pakai energy enhancer lebih bagus atau ice wave? Kalau stimulate itu si energy enhancer. Ya. Karena dia kan nanti akan menghasilkan ATP. ATP itu energi dalam bentuk kimia di tubuh kita gitu. Jadi tentu dia akan menambah tenaganya. Ice wave itu terutama dia interferensi gelombang nyeri. Jadi dia tugas utamanya tuh memblok hantaran nyeri. Nah, yang kedua dia bikin jaringan tuh lebih adem gitu. Jadi kalau dia sedang meradang, dia lebih adem, ya, lebih dingin gitu. Jadi untuk sindrom yang panas kita pakai ice wave. Oke. Thank you. Thank you. You're welcome. Makasih dokter. Thank you Lion Jason. Ya, welcome. Hai Irina. Thank you. Ya. Lanjut ya. Dari Amikwa, bila berdiri 2 menit, rasa dingin dari pergelangan kaki sampai ujung kaki. Kadang-kadang dingin dari lutut hingga pergelangan kaki, akan mati rasa. Dan tiba-tiba menyentak saraf jika tidak duduk. Duduk terlalu lama juga kedinginan. Ya. Jadi sindrom dingin ini kan berarti dia kekurangan yang qi-nya itu tadi ya, energi yang membuat panas itu kurang. Patch kita tidak secara langsung bikin hangat. Lain dengan metode koyo itu yang kalau ditempel tuh terasa ada panas masuk ke dalam. Ya tidak seperti itu. Karena kita hanya memantulkan panas tubuh yang ada. Jadi kalau tubuhnya dingin, mungkin patch-nya jadi kurang efektif juga gitu. Ya. Nah, cuma kita bisa perbaiki kalau dia kondisi kurang yang, kita akan fokus pada meridian yang. Jadi kita akan tempelkan energy enhancer dan lain-lainnya YH itu di sisi tubuh belakang gitu. Ya. Tadi Jason sudah singgung bermula dari ginjal. Jadi yang ginjalnya dikuatkan kita pakai energy enhancer di BL23. Kemudian pusat perlintasan semua meridian yang itu di tengkuk GV14. Ya, kita bisa stimulasi di situ. Dengan carnosin, dengan X39 gitu supaya dia aktivitasnya lebih tinggi gitu. Ya. Ada banyak cara yang bisa dicocokkan, yang mana yang paling cocok. Nah, di sini ya, bagi value lain yang belum tahu, ini adalah sensu ya. Sensu itu titik BL23 untuk mentonik yang ginjalnya ya. Di belakang, ini titik tengah adalah Mingmen Tien, GV4 ya. Itu posisinya kalau kita tarik garis dan tembus, itu tembusnya ke pusar kita yang GV4 ini. Jadi untuk cari titik ini di garis lurus saja dengan pusar ya, pusar di garis lurus ke belakang ya. Ini yang disebut Dr. Wijaya BL23. Juga bagi
Amikua kalau yang kedinginan ditambah patch II di BL23, gantian besoknya di BL17, BL18 titik hati, titik, lever ya, lever titik limpa juga untuk menambah darah yin-nya ya. Oke, lanjut. Layan Nirma Sari ya. Saya Layan Nirma Sari, usia 53, tidak ada masalah di kaki dan sendi-sendi. Saya juga masih mengalami menstruasi. Pertanyaan saya, dokter, apa ya penyebab sendi ataupun lutut-lutut di kaki mulai mengalami ibarat mobil yang sudah tua? Cara mengatasi dari awal dan menghindari di usia berlanjut. Nah, ini yang tadi yang sebut memang renlau, lau, orang tua ya lututnya atau kakinya lebih tua dulu ya. Silakan dok. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya soal ini ya. Ya. Jadi makanan sebisanya yang alamiah itu ya, sayur buah diperbanyak, air dicukupkan. Itu udah syarat utama dah. Kemudian senam untuk pergelangan tangan dan kaki itu. Jadi yang model dulu senam tera itu ya, Wai Tan Kung itu fokusnya di persendian itu. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian ditepuk-tepuk juga, itu salah satu untuk merangsang jalannya qi di persendian. Karena qi memang sering lebih macet di persendian, dia kan belokan itu. Jadi dia bisa terganggu di situ. Nah, itu kita bisa tepuk-tepuk. Ya. Karena kalau digosok saja, itu mungkin tidak sampai ke dalam. Tapi dengan tepukan kita merangsang area yang lebih dalam. Ya. Itu. Ya, terima kasih dokter. Layan Nirma, apakah jelas jawabannya? Layan Nirma? Jelas. Makasih dok, jelas. Makasih. Ya. Selain makanan juga olahraga stretching dan juga perawatan meridian ya. Ingat tulang di bawah atau dipelihara oleh ginjal kita. Nah, kita harus rutin karena ginjal semakin usia semakin turun fungsinya ya. Dengan patch X39 ini bisa meregenerasi ginjal kita, baik itu unsur qing-nya yaitu yin-nya ginjal maupun unsur yang-nya ya. Yin qi aslinya dari tubuh kita. Lanjut ya. Dari Lain Widya. Dok, kaki saya flat. Seperti gambar tadi ya, flat. Memang tambah usia tidak kuat jalan terlalu lama. Kadang lutut nyeri. Nah, ini karena genetik, karena flatnya tadi dok. Ya, kita bisa tambahkan support di kaki ya. Sekarang kan ada sepatu-sepatu yang khusus dirancang untuk masalah di kaki itu. Yaitu penelitian para pakar kaki itu. Jadi manfaatkan saja teknologinya. Paling enggak dia akan mengurangi gangguannya. Ya, dengan membuat dia lebih seimbang, jatuh di titik-titik tumpuan yang semestinya, itu gangguannya akan berkurang. Nah, sambil kita rawat yang sudah terganggu itu dengan melancarkan aliran darah, energi, melenturkan ototnya, atau kalau yang lembek ototnya kita stimulasi supaya dia lebih kuat. Gitu. Ya. Oke. Ya, lanjut ya. Sudah jelas. Lanjut di pertanyaan chat sudah habis ya. Kalau secara pembuktian cara klinis, nah ini memang semua ada uji klinisnya setiap patch. Ya, setiap patch ada uji klinisnya. Nanti saya bukakan ya. Sambil saya nunggu saya buka ini, mungkin ada yang mau unmute ditanyakan, silakan. Saya buka ini uji klinisnya dari patch ini ya. Banyak uji klinisnya satu-satu ada semua. Silakan. Ada yang mau di-unmute? Nah, ini ada lagi yang tanya Lain Cynthia, tolong tanya TCM. Nah, TCM itu banyak ya. Nah, kalau di Jakarta, di Bandung nanti bisa dibantu ya sama yang Bandung Ceria ya. Di Live Wave Gading itu ada learning center-nya. Bisa mampir ke learning center,
tiap hari Selasa ya. Mungkin lain Irina bisa menambahkan soal learning center. Ya, kami ada learning center di Jakarta di Ruko Arta Gading, Blok B nomor 7 dan 8 di lantai 5. Kami bisa bantu mengenai TCM dan live web page ya, di mana live web page itu hanya dengan ditempel, akupuntur tapi hanya dengan ditempel dan bisa mandiri. Ya, itu kalau mau by WA janjian bisa dengan Lion Sony sama Lion Neneng. Nanti saya tulis di chat ya nomor WA-nya Lion Sony dan Lion Neneng. Oke. Ya, ini. Ini Lion Sony sudah keluarkan ya support dari di Ruko Arta Gading Niaga. Bisa di screenshot. Oke. Ya. Ya, terima kasih Lion Sony. Silakan Lion Jason lagi. Ini pertanyaan klinis tadi saya jelaskan dulu seperti ini ya. Kalau penelitian klinis, itu pengertian kita adalah di dunia kedokteran. Karena itu menyangkut diagnosisnya, lalu penyokong indikatornya apa. Nah, setelah diterapi, perubahan apa yang terjadi. Gitu. Itu penelitian secara klinis tuh seperti itu biasanya yang dimaksud. Ya. Evidence-based medicine biasanya. Ya. Nah, live wave ini dia tidak boleh berurusan dengan dunia medis, ya, karena nanti klaimnya sebagai obat, padahal dia kan tidak bekerja seperti obat, gitu. Tapi mereka bikin penelitian. Nah, ini yang Jason akan sampaikan mengenai penelitian yang mereka buat. Tapi kita tidak bisa sebut ini sebagai penelitian klinis seperti halnya kedokteran. Ya, karena dia tidak kaitkan dengan diagnosa tertentu, lab pendukungnya apa, itu tidak seperti itu. Oke, silakan Jason. Nah, ini ada uji klinis yang dilakukan oleh LiveWave Amerika. Ini salah satunya dari misalnya glutathione. Ini saya ambil yang tidak semua, pasti banyak harusnya ya. Nah, dari penempelan ini, dari 10 orang usia 18 sampai 86 tahun, coba dilihat di alat namanya EIS ini, pada organ pankreas, hati, kandung empedu, penempelan 12 jam per hari selama 7 hari seminggu. Hasil uji klinisnya seperti ini. Highly signifikan ya, pada hati, kandung empedu, usus, kelenjar adrenal, hipotalamus, kejel pituitari akan meningkat. Pankreas juga, kalau kodenya ini kalau di bawah nolnya semakin banyak semakin akurat, itu artinya ya. Ini yang glutathione, yang karnosin, Nah, karnosin ya, uji klinisnya ini bisa dilihat, ini salah satunya. Karnosin juga dilakukan uji klinis dengan pengukuran EEG selama 12 jam dalam 5 hari seminggu. Terlihat ada penempelan di sini ya, CV17 di Cio atas, master point Cio atas, dan CV6 G-high point. Terlihat terjadi perbaikan parasimpatik dan dengan kadar stres yang turun. Fungsi kognitifnya, perhatian, penalaran, memori, kecepatan pemrosesan lebih bagus. Nah, orang semakin tua, semakin kognitif itu semakin turun. Jadi kemampuan berpikir, misalnya kemampuan mengingat, contohnya taruh kunci mobil. Loh, tadi taruh di mana ya kuncinya itu ya? Nah, itu berarti sudah mulai menurun itu memorinya ya. Nah, kita perlu untuk, apalagi orang-orang yang jarang baca buku gitu ya. Jadi kebanyakan nonton film tapi tidak pernah baca buku. Itu akan membuat daya ingat kita ini semakin lama semakin berkurang. Karena
ya faktor usia dan kurang dilatih lah istilahnya ya. Nah, ada zat namanya karnosin. Karnosin itu zat antioksidan di dalam tubuh kita. Nah, itu biasanya untuk diproduksi di otot-otot tubuh kita, otot jantung dan juga di otak. Nah, patch karnosin ini bukan ada karnosinnya, tapi patch ini menstimulasi zat karnosin kita untuk diproduksi lebih banyak. Dengan rutin menempel patch karnosin ini, kita bisa meningkatkan fungsi kognitif. Karena juga di sini dilihat reducing maintenance decline due of glycostatin. Glycostatin ini adalah zat proses penuaan. Mungkin Dr. Wijaya bisa jelaskan di sini ya. Ini ke arah medis barat ini, glycostatin. Ya. Itu glikosilasi ya, Nah, itu reaksi gula di dalam tubuh kita. Jadi gula itu memang rasanya manis, tapi di dalam tubuh kita dia akan menimbulkan reaksi glikosilasi itu, dan salah satu efeknya itu memang terjadi kemunduran fungsi otak gitu ya. Jadi hati-hati mereka yang suka dengan makanan manis-manis itu, resiko dia pikun lebih dulu itu lebih besar gitu ya. Itu efek glikosilasi karena dia juga akan bikin reaksi penuaan di sel-sel kita juga lebih cepat. Oke. Nah, kembali pada penelitian ini ya, kita tidak bisa sebutkan ini sebagai penelitian klinis seperti halnya pada kedokteran. Karena penelitian ini sama sekali tidak mengaitkan dengan penyakit. Ya, kalau penyakit dia akan tanya pada penderita demensia ditempelkan ini berapa yang ada kemajuan, berapa persen. Nah, itu penelitian klinis. Tapi di sini yang diteliti adalah fungsi tubuh kita. Jadi ada perbaikan kemampuan tes kognitifnya itu bisa diperiksa. Lalu mereka bisa cek keseimbangan simpatis parasimpatis tuh misalnya melalui denyut jantungnya yang tadinya cepat bisa menjadi lebih lambat. Nah, itu bisa mereka lakukan penelitian itu. Jadi penelitian fungsi tubuh. Ya. Alat yang dipakai tadi dalam penelitian tuh juga bukan pemeriksaan darah seperti yang kita biasa kenal. Ya. Kalau dibilang perbaikan fungsi hati, orang medis akan bertanya, emang SGOT, SGPT-nya turun misalnya. Ya, tidak seperti itu penelitiannya. Jadi penelitian yang dilakukan LifeWave ini lebih merupakan pilot project. Ya, artinya ini penelitian awal untuk menentukan ini memang ada khasiat atau enggak. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut khasiatnya itu terhadap penyakit ABCD seperti apa, itu bagiannya kedokteran medis untuk membuktikan lebih lanjut gitu ya. Si LifeWave tidak bisa ikut campur ke bagian itu. Itu memang hukum yang berlaku di dalam dunia kedokteran. Oke, mungkin bisa menjelaskan ya. Terima kasih dokter. Nah, ini yang patch ion yang tadi disebut juga Dr. Wijaya soal antiinflamasi. Ada penelitiannya macam-macam. Ini salah satunya saya ambil perbaikan otonom ya. Jadi ditempel juga di sini. Hasilnya fokus mental meningkat. Ada penurunan nyeri yang konsisten pada 83% subjek, peningkatan energi pada 79% subjek. Dari analisa thermal imaging terjadi rebalance saraf otonom pada mayoritas subjek, baik pendinginan maupun penghangatan. Ya. Jadi tubuh kita ini harus selalu hangat. Hangatnya itu bukan panas 37 tapi 36,8. Dengan terapi, dengan teknologi ini sama dengan misinya kedokteran timur supaya membuat tubuh kita ini selalu hangat. Yang tadi kedinginan dihangatkan. Yang terlalu panas disiram supaya lebih jadi hangat. Seperti itu para fellow lion. Semoga ada gambaran ya. Oke, jelas semua. Di chat belum ada pertanyaan baru. Nah, ini ada yang tanya Japri ke saya, apakah ada webinar PETS atau ion terapi? Ada.
Nanti saya kirim undangannya dari Lion Indri yang tanya Lion Irina, mungkin bisa dikirim undangannya. Kita ada training khusus tiap minggu. Nanti jam 2 live wave juga ada mengadakan seminar tiap minggu jam 2. Tapi kalau untuk soal TCM, kita ada juga trainingnya tiap hari Jumat. Barangkali kalau para fellow Lion yang ingin minat untuk mengetahui bagaimana TCM, ya enggak usah dalam-dalam lah, konsep-konsepnya kita akan diskusi bersama. Ya, saya berusaha mempopulerkan kedokteran timur. Di Indonesia sangat-sangat kurang populer. Di Malaysia, negara tetangga kita, banyak university traditional Chinese medicine. Nggak usah bilang di RRT yang pusatnya, ya, Malaysia juga banyak, mulai dari Johor, KL, Penang, semua ada. Universitinya besar, ada prodi-prodinya. Bukan seperti yang di Surabaya cuma akademi kecil, D3, tapi ini besar di Malaysia. Nah, Indonesia belum populer, jarang anak muda yang mau belajar. Ya, soal TCM. Nah, Lion Gading dan kolaborasi dengan Lion berusaha periode setiap 2 minggu sekali kita sharing tentang traditional Chinese medicine, bukan hanya disebut alternatif, tapi bagian bersama dari pengobatan tubuh kita yang usianya sudah ribuan tahun. Nah, Dr. Wijaya adalah salah satu dokter yang serius belajar tentang traditional Chinese medicine. Kita tahu banyak orang bule, banyak orang barat yang belajar traditional Chinese medicine, kita orang yang timur masuk enggak belajar. Ya. Jadi seperti itu para fellow Lion, pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan bertanya. Semoga kita semua semakin terbuka kepada traditional Chinese medicine. Ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau lebih lanjut bisa menghubungi pengundang, dan juga ada Lion Irina yang bisa dihubungi bagaimana cara ikut training TCM, barangkali mau ingin tahu gitu ya, bisa menghubungi. Terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke MC Lion Irina. Selamat pagi. Iya. Terima kasih Dr. Wijaya yang sudah memberikan pencerahan mengenai sakit lutut ya, lutut, masalah dengan lutut ya. Jadi ternyata tidak hanya tulang rawan, tapi ternyata banyak masalah yang menimbulkan sakit di lutut dan banyak cara untuk menjaga dan mengatasi. Terima kasih juga buat Lion Jason yang sudah bersedia menjadi moderator sehingga acara ini menjadi sangat lengkap. Tanya jawabnya bisa dibawakan, dijelaskan dengan sangat-sangat bagus. Semoga bermanfaat buat kita semua yang ada di sini. Banyak presiden juga yang tambah masuk lagi tadi, Presiden Emilia ya dari Tasim, Emilia Tasim dari Padang Ceria, juga Presiden Irma dari Bandung Tohaga, Presiden Rukita dari Bandung Ceria, dan fellow Lion tadi itu banyak sekali karena kita kuotanya cuma 100. Saya belum belajar dari Lion Jason untuk streaming live YouTube. Jadi tadi banyak sekali yang nggak bisa masuk. Mungkin untuk ke depan kami akan lebih baik sehingga semua bisa masuk. Ya. Nah, di sini seperti biasanya Presvero kami yang umumkan, cuman karena Presvero lagi ikut rakap ya. Jadi acara ini kita ada juga fundraising ya. Jadi untuk kalau ada pembelian dari patch nanti akan kami jadikan fundraising untuk kas klub untuk melakukan biaya-biaya pengabdian. Oke, kita akan akhiri acara ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Wijaya, Lion Jason, dan semua fellow Lion. Kita akan jumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Setiap 2 minggu kita adakan. Oke, salam pengabdian buat kita semua fellow Lion. Oke. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Dr. Wijaya. Ya, see you. Terima kasih.